Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami di sini untuk mewawancarai seorang narasumber, Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fabio Zaki Wirasakti dengan NIM 23115737. Di sebelah saya ada Febriana Saputra dengan NIM 23115703. Di sebelah saya ada Zaki Ramadan Nidin Mafasi dengan NIM 23115711. Ayo. Nama saya Yuka Mega Prayoda dengan NIM 23115698. Terima kasih. Halo Mas. Halo. Perkenalkan, nama saya Febriana Saputra. Saya dari Universitas Amikom, ingin menginterview Anda. Pertama-tama perkenalkan nama saudara. Oke, baik. Perkenalkan, nama aku Muhammad Syahid Kawali. Aku dari Universitas Diponegoro, menjabat sebagai ketua salah satu himpunan mahasiswa hukum. Oh, oke, baik. Di sini saya menyiapkan 10 pertanyaan. Oke. Bagaimana pendapat Anda saat sebagai menjabat ketua himpunan mahasiswa hukum? Baik, Mas Sahib, kita langsung masuk ke aspek pertama, yaitu integritas dan kejujuran. Pertanyaan pertama itu, sebagai ketua himpunan mahasiswa yang memimpin sebagai organisasi berbasis kepercayaan dan partisipasi yang sukarela, bagaimana Anda menjaga konsisten integritas pribadi dalam setiap kebijakan atau mengambil keputusan saat tidak ada mekanisme pengawalan formal? Oke, baik, Mas Riano ya. Iya. Berkaitan dengan integritas di dalam pengambilan keputusan tanpa pengawasan formal, saya akan menjaga integritas melalui kejujuran, keterbukaan sikap, dan dalam pengambilan keputusan melalui cara mufakat antar anggota. Baik. Baik, Pak Saib, karena pertanyaan pertama udah terjawab, kita masuk ke pertanyaan kedua. Dalam setiap organisasi kemahasiswaan seringkali terdapat tuntutan untuk terlihat bersaing dan unggul. Bagaimana sikap Anda ketika harus memilih antara menyampaikan kondisi organisasi secara jujur atau mempertahankan peluang kerja sama berisiko hilang jika transparan dikedepankan? Baik, Mas Riano, terkait dengan dinamika organisasi ya, menurut aku terlihat unggul dalam suatu bidang itu menurut aku ya sebenarnya nggak apa-apa, cuma mungkin akan menimbulkan keirian terhadap bidang-bidang lain yang merasa dia tidak bisa unggul dibandingkan bidang tersebut. Maka kalau ditanya terkait dengan menurut aku ya, antara kejujuran untuk menyampaikan kondisi organisasi saat ini seperti apa atau tetap mempertahankan kerjasama tetapi itu tidak sehat begitu ya, maka kalau dari aku pribadi aku akan mengambil aspek kejujuran, karena kerjasama tanpa keterbukaan itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik dalam kesehatan organisasi begitu, Mas Heno. Oke, baik, terima kasih telah menjawab. Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Pernahkah Anda dihadapkan pada situasi kepemimpinan di mana dua opsi keputusan sama-sama memiliki konsekuensi hukum dan etis? Atau nilai apa yang Anda dalam menentukan pilihan? Oke, baik, Mas Riano. Ketika saya dihadapkan dengan dua pilihan begitu ya, dan sama-sama menimbulkan konsekuensi hukum nantinya, meskipun berbeda begitu, maka saya akan melihat sisi etisnya dulu. Apakah pilihan tersebut akan menimbulkan dampak yang berlebih terhadap etika? Karena begini, etika itu menurut saya di atas hukum, Mas. Karena saya pernah mendapatkan pengajaran bahwasanya hukum itu berlandaskan pada etika terlebih dahulu. Terima kasih telah menjawab pertanyaan ketiga dari Mas Said. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Bagaimana Anda menampilkan diri sebagai ketua himpunan ketika harus mengambil tindakan terhadap pengurus nilai yang melanggarkan kode etika organisasi? Namun di sisi lain Anda juga bertanggung jawab menjaga solidaritas dan stabilitas internal. Oke,
baik berkaitan dengan penindakan lebih lanjut terhadap pengurus yang mungkin melanggar aturan-aturan gitu ya. Maka saya akan tetap menindak tegas dengan melakukan forum resmi untuk menindaklanjuti apa sih pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus tersebut, dengan tetap menjaga komunikasi terhadap anggota-anggota yang lain agar tetap tercipta solidaritas begitu. Baik, kita masuk ke pertanyaan kelima. Dalam menjalin relasi dengan pihak eksternal seperti sponsor atau lembaga mitra, bagaimana Anda sebagai mahasiswa hukum menentukan batas etis antara bentuk dukungan yang sah dan potensi gratifikasi yang dapat mempengaruhi independensi himpunan? Bagaimana pendapatan dari Bapak Saif? Oke, baik. Kalau menurut aku pribadi berkaitan dengan bantuan sponsor begitu, maka itu tidak apa-apa diterima selama tidak merugikan atau mengurangi independensi kita dan tidak dimanfaatkan secara pribadi begitu. Baik, Bapak sudah telah menjawab. Kita langsung masuk ke pertanyaan ke-6. Bagaimana apabila himpunan mahasiswa hukum menerima tawaran bantuan dana yang disertai kepentingan tertentu seperti permintaan akses data anggota atau keuntungan personal, bagaimana cara Anda menyampaikan penolakan tersebut kepada anggota secara terbuka dan bertanggung jawab? Oke, baik. Kalau dari aku pribadi, aku akan menolaknya secara tegas dan terbuka. Mengapa demikian? Karena itu akan mungkin melanggar hak-hak atau privasi dari anggota gitu, Mas. Baik. Kita langsung masuk ke pertanyaan ke-7. Bagaimana praktiknya organisasi mahasiswa sering berada di bawah tekanan birokrasi kampus maupun kepentingan eksternal? Strategi apa yang Anda terapkan agar budaya hukum, etika, dan profesionalisme tetap terjaga di lingkungan himpunan mahasiswa hukum? Oke, baik. Berkaitan dengan tekanan birokrasi dan eksternal begitu, maka saya akan menjaga budaya organisasi agar tetap kuat begitu, dengan memperkuatnya dengan nilai etika, profesionalisme, dan yang terpenting yaitu komunikasi yang terjalin begitu. Baik, karena sudah telah menjawab, kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Anda memastikan bahwa nilai-nilai anti korupsi dan supremasi hukum tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar terimplementasi dalam pengelolaan keuangan, program kerja, dan perilaku pengurus sehari-hari? Baik, Mas Riano, nantinya perlu adanya laporan keuangan yang dipaparkan secara terbuka dan bertanggung jawab di dalam setiap program kerja yang telah dilakukan. Baik, karena sudah telah menjawab, kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana pengalaman Anda sebagai ketua ketika menghadapi pelanggaran etika atau kegagalan kepengurusan dalam organisasi? Dan bentuk bertanggung jawab apa yang Anda ambil sebagai pemimpin dalam situasi tersebut? Oke, baik Mas Yano, mungkin terkait dengan keberjalanan pengurusan begitu, mungkin dalam melakukan program kerja begitu ya Mas Yano ya. Ketika ada kegagalan, maka saya akan bertanggung jawab secara penuh karena saya adalah pucuk pimpinan organisasi begitu. Nah, nantinya kami akan melakukan evaluasi dan perbaikan sistem begitu. Kita akan lihat di mana kesalahannya, apakah di tahap perencanaan atau mungkin di dalam eksekusi atau pasca kegiatan begitu. Nantinya kita akan memonitoring di mana kesalahannya tanpa harus menyalahkan siapa yang melakukan kesalahan begitu, Mas Riano. Baik Mas Saif, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Menurut pandangan Anda, nilai kepemimpinan dan budaya hukum apa yang penting untuk dijaga dan diteruskan kepada ketua himpunan mahasiswa hukum berikutnya agar organisasi tetap memiliki kepercayaan dan legitimasi moral? Bagaimana pendapatan dari Bapak Saif? Baik, berkaitan dengan kepengurusan organisasi nantinya, nilai apa yang harus diwariskan dan budaya apa yang perlu dibina atau ditingkatkan begitu ya Mas Riano? Kalau menurut saya pribadi, yaitu berkaitan dengan integritas. Kemudian terkait dengan budaya apa, maka yang paling penting adalah budaya disiplin.
seperti yang kita tahu bahwasanya disiplin adalah kunci agar nantinya program kerja itu akan terlaksana dengan baik dan tepat waktunya, Mas Riano. Baik Mas Saif, karena pertanyaannya sudah habis, saya juga berterima kasih kepada Mas Saif sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Oke, Mas baik. Saif. Mas Riano, terima kasih juga atas waktunya. Oke.